Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tutorial untuk pembuatan RC yang kemarin sudah saya review. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi untuk partnya nanti cuman seperti ini ya. Saya jelaskan. Untuk yang pertama di sini ada receiver wireless. Nah, untuk yang di bawahnya sini ada Arduino. Nah, ini Arduino-nya nanti teman-teman bisa pakai yang versi Nano atau pakai versi Uno seperti ini ya. Nah, untuk di sebelahnya ini ada yang namanya motor driver. Nah, ini motor driver motor untuk penggerak ini buat maju atau mundur. Terus di bagian bawah sini ada relay. Nah, ini relay saya pakai yang modul relay. Nah, ini seperti ini, modul relay 2 channel ya ini. Nah, ini seperti ini. Oke, terus kita ke bagian depan sini. Nah, motornya saya buat seperti ini, jadi mekaniknya itu saya buat seperti ini. Nah, ini oke, jadi ini untuk mekaniknya saya buat dari motor gearbox 5 volt sampai 12 volt. Biasanya di toko online banyak atau nanti bisa beli di toko saya. Nah, oke, jadi ini mekaniknya ada seperti ini. Nah, ini adalah ruji. Sebenarnya ini ruji dari sepeda ya, sepeda ontel. Jadi saya potong. Nah, bagian dalamnya sini, bagian dalamnya roda ini. Bentar. Nah, bagian dalam, nah itu ini adalah triplek ya, triplek di yang agak tebal itu, triplek tebal. Dibuat bulatan sebesar pelek ini. Nah, nanti terus dibur sebesar ruji ini. Oke, seperti itu untuk pemasangan dari roda ini. Nah, terus di bagian gearbox ini gimana cara masangnya ini? Kan bagian gearbox ini nanti ada putih-putihnya ya. Nanti saya kasihkan gambar gearbox ini kalau belum saya modif seperti ini. Itu ruji ini saya panasin di kompor, terus saya tusukkan ke sini sampai dia meleleh dan tembus. Jadi ini tembus sini sampai sini tembus. Nah, makanya dia nanti akan muter seperti ini. Nah, di dalam gearbox ini sebenarnya ada gear buat meningkatkan kekuatan dari motor ini sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Caranya cukup simple dan sangat mudah karena dibuat dengan cara yang sangat abal-abal sekali. Yang penting untuk fungsinya tetap seperti yang diinginkan. Nah, oke, kita maju ke depan. Nah, di bagian depan sini, nah ini ada servo. Di sini ada servo. Nah, servo di sini kalau di miniatur saya ini saya membuat mekaniknya seperti ini. Jadi dari, nah ini yang saya maksud tadi, triplek yang tebal itu seperti ini. Nah, triplek yang tebal seperti ini nanti dibuat mekanik seperti ini. Jadi teman-teman, saya rasa kalau membuat mekanik seperti ini sangat mudah sekali ya. Nah, jadi servo nanti di taruh di sebelah sini. Untuk pemasangannya bagaimana itu sesuai yang jelas sesuai dengan bentuk dari miniatur teman-teman sendiri. Oke. Nah, kalau punya saya ini yang jelas servo saya taruhkan di sini, saya lubangi. Jadi servonya ya tempatnya pas di situ, dan untuk bagian penggeraknya ini hanya pakai akrilik seperti ini. Jadi dia nanti buat gerak seperti ini. Nah, dia gerak kanan kiri seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk wiringnya kabel atau pemasangan kabelnya akan saya jelaskan langsung ke layar komputer ya. Oke, mungkin untuk mekanik hanya sesimpel itu ya. Nanti untuk, saya rasa kalau mekanik itu teman-teman bisa menyesuaikan. Yang bagus sebenarnya ini pakai gearbox ya, pakai gearbox Gardan. Jadi Gardan RC miniatur. Kalau teman-teman ingin yang lebih bagus lagi pakai Gardan itu ya.
Sama aja untuk pemasangan motor nanti sama aja, ini min plusnya tinggal dihubungkan ke motor gardannya itu. Mau pakai yang gearbox kayak gini, mau pakai yang gardan itu sama aja. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan untuk wiring atau pengkabelan dari skematik rangkaian di sini. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke skematik rangkaiannya. Sekira. Nah, oke. Nah, untuk tampilan dari skematik rangkaiannya nanti wiringnya seperti ini. Bisa teman-teman contoh ya, nanti pemasangannya adalah seperti ini. Nanti untuk gambarnya ini saya kasihkan di link deskripsi video. Oke, kita sedikit bahas. Jadi di sini ada servo yang seperti saya jelaskan di depan tadi untuk penggerak roda belakang. Terus di sini ada, nah ini receiver untuk stick PS. Jadi receivernya nanti dipasang dengan wiring seperti ini. Nah, oke. Terus juga di bagian sebelah kanannya ada driver motor. Nah, driver motor ini saya menggunakan yang L298N ya. Oke, jadi pemasangannya nanti seperti ini, samakan aja dengan wiring di sini. Jadi jangan sampai wiringnya salah. Kalau wiringnya salah biasanya kalau di bagian input yang salah biasanya motornya terbalik. Cuma nanti untuk teman-teman kalau misalkan ada wiring yang udah bener kok ternyata motornya terbalik, berarti balik aja kabel dari motor ini. Jadi kabel dari motor ini dibalik yang kuning ke yang hijau, yang kuning. Biasanya cuman terbalik di situ. Kalau misal throttle diarahkan maju cuman motornya mundur dan sebaliknya. Oke. Nah, di bagian bawah sini mikrokontrolernya saya pakai Arduino Nano ya. Jadi yang lebih ringkas dan lebih kecil, nanti kalau misalkan dipasang di miniatur biar tidak terlalu besar, seperti itu, biar ringkas lah seperti itu. Untuk wiringnya nanti samakan aja sama persis seperti di gambar wiring ini. Nah, untuk di sini karena saya menggunakan lampu interior, khususnya di bagian interior 1, interior 2 ini ada saya pakai relay karena dayanya di lampu yang interior dalam itu kan pakai 9 volt. Kalau misalkan Arduino ini hanya mampu mengeluarkan daya 5 volt. Jadi kalau misal hanya fog lamp depan headlamp depan atau lampu sen ini masih kuat untuk menyalakan LED ini, dari Arduino ini masih sanggup mensuplai tegangan 5 volt. Tapi kalau untuk di bagian sini, di bagian lampu interior itu kan dia pakai power 9 volt, jadi nanti nggak kuat. Nah, solusinya adalah pakai relay. Jadi kita nanti pakai modul relay yang 5 volt, modul relay Arduino yang 5 volt. Nah, pemasangannya nanti seperti ini. Tapi terserah juga buat teman-teman, nanti menyesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman pakai lampu interiornya itu pakai LED biasa, saya sarankan kalau lebih dari LED-nya itu banyak atau LED-nya lebih dari anggaplah 6 buah atau 10 buah, mending pakai pakai relay. Jadi relay ini fungsinya hanya sebagai saklar seperti itu. Nanti relay ini kan ada ini, kalau misalkan ini dalam kondisi mati kan relay ini masih terhubung dengan ini. Kalau misalkan nanti dia dapat input, dia cetek ke sini. Intinya seperti saklar. Nah, nanti dihubungkan ke bagian sini dan sini. Kalau misalkan yang sini ya bagian sini sama sini seperti itu. Jadi ini hanya relay ini hanya sebagai saklar seperti itu. Kalau misalkan untuk daya dari teman-teman itu lebih dari 5 volt. Biasanya memang kalau di interior bagian dalam miniatur bis itu pakai lampu 9 volt, paling enggak 9 sampai 12 volt. Tapi ya terserah juga kalau teman-teman mau pakai yang mana. Misalkan mau pakai yang 12 volt inputnya, ya enggak apa-apa, enggak berpengaruh juga. Yang penting kan ini dia kan fungsinya hanya sebagai saklar seperti itu. Nah, oke, kita lihat di bagian bawah. Untuk bagian bawah ini saya pakai untuk lampu utama. Jadi lampu utama ini terhubung langsung saja nanti di seri kan. Ini bagian lampu utama kan jelas bagian kanan dan kiri kan jadi satu.
Jadi di rangkaiannya di paralel, jangan di seri ya. Jadi di paralel adalah caranya seperti ini. Negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif, nanti di paralel. Jadi jangan di seri. Kalau negatif ketemu, misalkan negatif sini ketemu positif sini, namanya seri. Nah kalau untuk rangkaian yang dari Arduino ini, karena dia hanya mampu supply 5 volt, jadi di paralel aja. Untuk negatif ketemu negatif, negatif nanti negatif itu pasti ketemunya sama dengan ground dan semua. Kalau untuk ground mau dihubungkan sama-sama ground dari arah manapun tidak masalah. Jadi misalkan dari groundnya lampu sini mau dihubungkan ke ground sini, yang penting di bagian Arduino adalah GND. Dan untuk keterangannya sudah saya kasih dengan jelas di sebelahnya sebelahnya ini, komponen-komponen ini udah wiringnya ditaruh mana udah saya kasih dengan jelas. Oke. Selanjutnya di bagian sini, di bagian bawah, kita lihat di bagian bawah sini. Nah ini, untuk bagian bawah sini ada yang rangkaian untuk lampu sen ya. Lampu sen nanti ada tambahan rangkaian seperti ini. Nanti kalau teman-teman udah langsung bisa membuat, silahkan buat langsung. Kalau misalkan belum, nanti tutorialnya menyusul. Nanti saya buatkan tutorial cara nyoldernya. Ini saya pakai IC NE55, resistor dan sebagainya. Ini udah saya kasihkan keterangan di sini. Rangkaian seperti ini sangat mudah dipahami. Jadi untuk kaki-kaki IC ini nanti sesuaikan aja dengan skema seperti ini, maka insya Allah akan lancar. Oke. Nah, terus kita lanjut. Ada satu lagi yang saya lupa tadi. Nah, di bagian power input ini jangan sampai salah di bagian konektor ini, konektor wireless ya. Jadi di bagian konektor wireless ini ada yang namanya VCC atau sumber dari ini, receiver ini. Jadi dia masuknya nanti ke 3 volt, jangan ke 5 volt nih. Kita lihat. Nah, ini masuknya dia ke 3 volt. Masuk ke 3 volt, jangan ke 5 volt. Kecuali yang lain. Kalau yang lain untuk relay, terus juga servo ini plusnya ini atau positifnya ini masuk ke 5 volt. Nah, ini kecuali yang sini, yang bagian motor driver ini. Kalau bagian motor driver ini yang bagian positifnya saya mengambil yang 12 volt sesuai dengan input. Kalau misalkan input teman-teman nanti 9 volt, ya dia akan tegangannya di sini 9 volt seperti itu. Nah, untuk supply daya nanti dari baterai itu masuk aja ke ground sini dan ke input sini ya. Jadi dari baterai dikasih saklar dulu, terserah. Kalau langsung dicolokkan juga terserah. Jadi itu nanti tinggal teman-teman bagaimana untuk ngaturnya. Jadi di sini ada ground atau negatif dari baterai, dan di sini ada V input. Nah, nanti masuknya baterai itu masuk ke V input ini, jangan ke 5 volt sini. Soalnya kalau ke 5 volt, kalau input dari teman-teman nanti lebih dari 5 volt, pasti Arduino-nya ini rusak nanti. Jadi ke V input ini. V input ini maksimal 12 volt. Jadi nanti untuk inputnya teman-teman kalau bisa jangan lebih dari 12 volt. Ya usahakan maksimal 12 volt lah. Baterai, misalkan baterai LiPo atau baterai rangkaian sendiri dari vape, baterai bekas laptop atau baterai apalah, yang penting dayanya sebesar itu, 12 volt, 9 volt ke bawah lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke program Arduino-nya. Oke, kita langsung masuk ke programnya. Nah, untuk program Arduino nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian atas ini ada library. Ini bagian atas ini ada library dari PS2 sticknya, maksudnya stick dari PS2, dan di bawahnya ada servo. Nah, untuk library dari PS2 ini nanti saya kasih sertakan di file yang di download. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk
memasukkan file library ini ke aplikasi Arduino IDE ini, Arduino ini apa yang buat program Arduino ini. Oke. Nah, untuk library servo ini biasanya udah bawaan dari aplikasi Arduino IDE. Nanti buat teman-teman yang belum tahu tentang Arduino IDE ini bisa download di Google, banyak, ketik aja Arduino IDE gitu, nanti pasti akan muncul aplikasinya, silahkan teman-teman download. Nah, selanjutnya di bawah sini ada servo dan sebagainya. Ini untuk semua keterangan saya buat bahasa Indonesia ya, untuk memudahkan, jadi memudahkan teman-teman untuk memahami. Silahkan untuk dipelajari sendiri. Di sini udah saya sertakan bahasanya bahasa Indonesia. Keterangan-keterangan di sini udah saya kasihkan ke bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen merubah codingan atau memodifikasi codingan, silahkan di modifikasi sekreatif mungkin. Dan saya mohon untuk teman-teman untuk tidak mengambil keuntungan atau mengkomersilkan dari program ini, karena program ini saya buat kita berbagi hobi aja, mengembangkan hobi. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada yang namanya tool buat yang pertama ini di bagian sebelah kiri ada verify. Nah, verify ini buat kita mengetahui program kita error atau enggak, seperti itu. Kita cek dulu. Nah, ini buat ngecek program apakah ada error atau tidak. Kalau nanti di bagian bawah sini ada done compiling, berarti program tidak ada masalah, seperti itu. Jadi tidak ada error. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah done compiling seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung mencolokkan Arduino-nya. Oke. Nah, nanti setelah Arduino-nya udah dicolokkan seperti ini, kita masuk ke tools. Oke, kita masuk ke tools, kita pilih Arduino-nya, pakai sesuai yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman makainya Arduino Uno, silahkan dipilih Arduino Uno. Kalau makainya Arduino Nano, dipakai Arduino Nano seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita pilih port yang aktif. Nah, ini port yang aktif COM14 kita pilih. Nah, setelah itu langsung di sini saya contohnya tadi pakai Arduino Nano ya, Uno ya. Jadi ini kita pilih Arduino Uno. Nah, setelah itu kita langsung upload, klik upload. Nah, kita tunggu. Kalau udah upload, nah ini dia uploading. Nah, kalau udah seperti ini done uploading, tandanya program sudah masuk, seperti itu ya. Oke, sekian video yang dapat saya bagi ke teman-teman. Jadi untuk pemrograman itu silahkan dilakukan sebelum perakitan atau setelah perakitan, itu bebas. Cuman saran saya diprogram dahulu, setelah itu lalu baru ke perakitan, seperti itu ya. Untuk selanjutnya nanti kalau ada kesulitan silahkan berkomen di kolom komentar, dan bisa atau langsung menghubungi di nomor yang tertera di atas. Info pemesanan, kalau misalkan teman-teman buat yang nggak mau ribet, silahkan pesan langsung. Untuk part lengkapnya nanti please dari link produknya nanti saya sertakan di deskripsi video. Oke. Sekian video review kali ini, tutorial yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. See you next time and